YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini akhirnya aku bikin YouTube video lagi. Aku udah tahu mau bikin look kayak apa hari ini. Cuman lebih fokusnya di video kali ini karena aku udah lama nggak bikin talk through makeup video. Jadi aku bakalan banyak ngobrol kayak live update gitu kali ya ke teman-teman YouTube. So ya, mulai aja ya. Hari ini aku ngerasa kulit aku lebih oily daripada kemarin dan sebelum-sebelumnya. Gak tau kenapa. Sejujurnya aku tuh udah males bikin YouTube video. Mungkin kalian juga nggak ya, pastilah ya, soalnya aku udah jarang banget upload. Alasannya itu karena aku sendiri pun udah jarang nonton YouTube, apalagi nonton makeup di YouTube. Aduh, kecoret. Sekarang tuh aku lebih sering kayak scrolling TikTok dan Instagram aja, dan di situ juga udah banyak banget account makeup yang aku follow. Jadi kayak ya udah, aku sekarang nontonnya dari situ aja. Dan mungkin karena kebiasaan di TikTok sama Instagram durasinya itu pendek, aku jadi ngerasa kayak lebih praktis gitu loh nonton di sana daripada nonton di YouTube. Berhubungan juga sama bikin videonya, karena sebenarnya sih kalau durasi buat videonya itu kurang lebih sama, karena kan dandannya sama-sama aja gitu, tetap dari A sampai Z. Di Instagram dan di YouTube walaupun cuma 1 menit kan, tapi bikin alisnya tetap sama gitu loh, nggak cuma sebelah doang dan jadi lebih cepat. Tapi ngeditnya itu loh guys, kalau di Instagram sama YouTube tuh karena aku seringnya bikin transisi atau cuma kayak hack makeup, ya udah cuma satu part of our face aja gitu loh yang dibahas. Kalau YouTube kan biasanya detail ya, jadi ngeditnya itu loh yang mager. Dan aku memang tipe content creator yang lebih suka ngomongnya, dandannya daripada ngedit. Aku benci banget ngedit sejujurnya. Aku akan berusaha buat upload seenggaknya seminggu tuh ada video. Ngomong kayak gini tuh takutnya nggak bisa konsisten, but I will try. Ya pokoknya lebih ada video lah daripada kemarin-kemarin ya. Aduh, kecoret. Dan kalau kalian mau lihat video aku yang lebih banyak lagi, bisa follow Instagram sama TikTok aku. Tetap promosi. Jangan khawatir, aku juga bakalan re-upload video Instagram dan TikTok aku ke YouTube Short. Jadi kalau kalian gak mau download TikTok atau gak terlalu suka nonton Instagram, tetap bisa nonton video aku yang sering-sering tapi pendek-pendek itu di YouTube Shorts, oke? Lupa bilang, aku tuh mau bikin makeup look yang ala Latina yang lagi ngetrend di TikTok itu loh guys. Kayak mau coba di muka aku kayak gimana, dan dia tuh alisnya bener-bener kayak alis zaman dulu gitu loh. Nggak zaman dulu banget sih, zaman 2014. Pokoknya yang alis tebel, panjang kayak gini nih. Terus aku bingung mau ngomong apa lagi. Sebenarnya bukan gara-gara ini lagi bikin konten aja ya, tapi kalau ketemu sama temen terus ditanya kayak, Nat cerita dong gitu, live update dong. Aku tuh nggak tahu apa yang mau diupdate. Karena kayak, oke, ada, aku baru ingat. Aku tuh akhirnya belajar nyetir guys. Kalian bangga gak sama aku? Mungkin kalau yang udah pernah ngikutin aku atau vlog aku tuh tahu ya, aku tuh udah lama punya SIM. Dulu juga sempet bisa bawa, tapi itu sekedar bisa aja ya. Jadi aku gak pernah sih, tapi misalnya cuma sekali 2 kali doang bawa ke jalanan, yang bener-bener bawa mobil di jalanan gitu. Tapi recently aku ngerasa kok aku gini-gini aja ya, kayak gak ada skill baru yang aku dapatkan gitu loh per tahunnya. Jadi aku bertekad untuk bisa nyetir. Sebenarnya tuh di rumah aku ada beberapa yang bisa ngajarin nyetir, cuman aku ngerasa kalau misalnya kayak minta tolong orang ngajarin itu aku gak bakalan setengah-setengah gitu loh. Aku bakalan sekali coba, habis itu males, habis itu udah. Karena waktu itu juga udah pernah aku coba minta tolong ngajarin Vira sekali doang, habis itu udah males. Nah akhirnya aku ya udah langsung aja nih chat. Impulsif banget, aku cuma cari kayak kursus setir gitu kan. Aku cari yang deket rumah, terus aku daftar, terus kan bayar ya. Nah kalau udah bayar kan sayang kalau misalnya nggak dikeluarin. Jadi udah deh, itu salah satu cara biar konsisten tuh. Bayarnya full di depan. Ngomong-ngomong soal skill baru, aku tuh juga waktu sebelum puasa sama Vira jalan-jalan ke Bali sama Free Diving Society, dan itu pertama kali aku open water buat free dive. Dan aku tuh akhirnya bisa sampai kedalaman 20 meter guys. Ya ampun, aku tuh udah lama padahal les free divingnya, tapi nggak pernah berani dalam gitu loh. Kalau di kolam biasa aku tuh nggak pernah sampai
16 meter sampai bawah gitu belum pernah. Terus tiba-tiba karena di laut mungkin ya, jadi kayak lebih relax, lebih nggak ngerasa ada goalsnya gitu loh. Kalau misalnya di kolam kan mungkin pressure ya, kayak gue harus bisa sampai bawah, gue harus bisa sampai bawah gitu. Malah jadi nggak bisa. Di 2023 ini aku juga mulai rutin lagi pilates. Jadi aku nggak tahu sih dulu aku pernah nggak ya ngevlog tentang pilates. Tapi tahun 2020 aku tuh pernah cukup rutin pilates gitu loh. Tapi sebentar doang, habis itu aku on and off lagi gitu. Dan di 2023 ini aku mulai ngerutinin lagi. So far aku happy karena aku ngerasa gitu. Aku seneng keringetan gitu. Tapi keringetannya tuh nggak ngos-ngosan kalau pilates. Jadi bukan berarti pilates itu nggak capek ya guys. Pilates tuh capek ngep juga. Tapi nggak yang kayak kalau lari kan gitu loh. Kebayang nggak maksud aku? Kayak pace-nya itu tuh nggak kayak olahraga yang kardio yang kayak harus bak big book gitu loh, atau kayak apa ya yang bak big book hit training itu kan emang bener-bener dia intens gitu ya. Nah aku nggak bisa tuh yang kayak gitu, aku capek banget. Dulu Muay Thai juga lumayan intens menurut aku, tapi seru. Nggak tahu ya kenapa ya, kok Muay Thai aku ngerasa seru tapi lari itu aku capek banget. Kalau Muay Thai aku tuh berhenti karena dia kan kardio, jadi katanya sih kalau aku kan tujuannya bukan mau membakar lemak, jangan sering-sering yang kayak kardio gitu, nanti jadi kurus dan gak ada ototnya. Soalnya aku pengennya tuh sebenarnya goals aku olahraga adalah aku nggak mau badan aku lemah gitu. Aku nggak mau kayak baru jalan dikit udah capek, dan itu aku ngerasain banget. Aku sempet yang kayak ngos-ngosan, jalan dikit capek, mager gitu-gitu. Itu sih tujuan utamanya aku olahraga, aku nggak mau kayak gitu. Yang kedua, aku pengen keringetan. Gak tau kenapa keringetan tuh lumayan bikin happy juga ternyata. Aku baru merasakan yang dulunya aku mager banget dan kayak gak dapet esensi happy-nya olahraga. Tapi sekarang aku ngerasa oke, keringetan tuh bikin senang juga ternyata kalau olahraganya cocok sama kita. Baru yang ketiga, tujuan aku adalah untuk nge-shape badan aku. Aku pengen kenceng gitu loh, biar kayak nggak letoy gitu badannya. Dan yang terakhir goalsnya adalah aku pengen lebih fleksibel. Jadi aku ngerasa nih kayaknya pilates bisa ngebawa aku ke arah situ, walaupun aku belum ngerasain kayak badan aku jadi lebih fleksibel atau jadi lebih kebentuk badannya, itu belum ya. Tapi seenggaknya aku udah ngerasa happy aja. Apalagi ya yang baru di hidup aku? Aku masih syuting di studio yang sama yang waktu itu pernah aku bikin room tournya, studio tournya. Tapi kayaknya banyak yang nggak ngeh kalau misalnya sekarang tuh aku syutingnya sama Syam sama Ayu. Ayu tuh sekarang jadi manajer aku, jadi yang bantuin juga kalau misalnya aku shoot. Terus Syam jadi videografernya gitu. Kayak banyak yang belum ngeh, padahal kayaknya aku udah sering ngomong di Instagram. Jangankan di YouTube, tapi di Instagram juga ternyata banyak yang belum ngeh gitu. Makanya kalau kalian nonton konten Instagram aku kan jadi bisa lebih beragam gitu ya, karena ada yang bantuin. Kalau misalnya sendiri tuh energinya udah capek buat ngeset lampu aja jujur. Ini tapi hari ini aku sendiri, jadi sebenarnya aku tuh kalau bikin konten gak selalu sama Ayu sama Syam ya. Seminggu tuh sama mereka tuh 2 kali. Sisanya kalau misalnya aku lagi pengen aja kayak hari ini, makanya bisa santai ya sambil ngobrol-ngobrol sama kalian. Aku ngerasa dengan kayak gini aku bisa jadi lebih kreatif. Artinya adalah aku tetap punya waktu yang pasti untuk syuting kerjaan, endorse, atau kayak yang sesuai dengan konten plan aku. Jadi tetap ada yang wajib-wajibnya itu ada pas lagi sama Ayu sama Syam. Tapi aku juga ada waktu dimana aku bisa sambil live atau sambil ngobrol kayak gini sama kalian di waktu yang selain 2 hari itu, ngerti nggak? Jadi kayak hidup aku tetap tertata, tapi aku tetap punya kebebasan ruang dimana aku sendirian cuman sama makeup aku dan kalian gitu loh. Buat aku yang P mentok Sagittarius gitu ya. P mentok tuh maksudnya MBTI, aku kan ISFP, P-nya tuh mentok banget gitu ya guys. Aku tuh butuh kayak gini nih, butuh ruang dimana aku kayak ya udah santai, nggak ada schedule, terserah aku mau bikin konten apa, just go with the flow gitu. Mungkin ada yang sama-sama ISFP atau yang belakangnya P juga bisa relate ya. Karena aku ngerasa aku tuh bener-bener butuh apa ya, ketidakpastian tuh justru aku suka gitu. Karena jadi banyak possibility, banyak tiba-tiba ada ide aja gitu yang bagus yang muncul.
di saat tidak ada schedule, tidak ada deadline, dan kayak sesuka hati aku aja gitu loh. Aku tuh butuh yang kayak gitunya guys. Kalau nggak ada schedule kayak gini tuh aku bisa tiba-tiba berubah pikiran dan ada ide yang lebih baik tuh, jadi kayak bisa gampang eksekusinya gitu loh. Karena ya semuanya kita go with the flow aja, lihat nanti aja gitu loh. Cuman kan kalau misalnya memang untuk kerjaan atau kayak untuk sesuatu yang udah di plan harus post gitu ya di minggu itu, ya tetap aku butuh schedule. Makanya tetap butuh hari-hari dimana ada Syam sama Ayu yang biar ngejagain itunya loh. So I think I'm finding my flow. Kayak menurut aku ini sekarang udah balance yang cukup menyenangkan buat aku kerja. Nah, balik lagi kayak awal aku bilang, aku tuh jarang bikin YouTube karena aku nggak terlalu nonton makeup videos di YouTube lagi kan. Jadi aku kepikiran apa di YouTube tuh aku bikin kayak weekly recap gitu kali ya, seminggu tuh aku ngapain aja. Karena kan kalau di Instagram story tuh cuman sedikit-sedikit gitu kan, dan aku kebanyakan nggak ngomong kalau di Instagram story, jadi seringnya cuma foto terus pakai teks atau video gitu loh. Kayak aku kepikiran, kalian tertarik gak kalau misalnya aku sharingnya kayak gitu? Kenapa weekly recap dan bukan daily vlog? Karena aku tuh gak setiap hari kegiatannya full dari pagi sampai malam gitu loh. Jadi takutnya kalian bosen kalau misalnya cuman bikin konten, misalnya aku cuma ngeliatin behind the scene doang, habis itu pulang makan, mandi, udah. Kalau weekly recap kan aku bisa kayak, oke, hari Sabtu aku pergi, hari Minggu aku ngapain gitu loh. Jadi kayak lebih berbobot gitu videonya. Aku tuh udah lupa deh terakhir kali aku nonton di bioskop tuh nonton apa dan kapan. Gak tau kenapa kayak belum ada film yang kayak gue harus tonton gitu loh aku ngerasanya. Sebenarnya kemarin itu sempet ada Conan. Kalian kalau belum tahu, aku tuh suka banget Conan ya, dari zaman nggak tahu dari kapan, pokoknya dari kecil banget. Cuman kayak ternyata itu tuh bukan filmnya, maksudnya bukan Conan the movie. Itu tuh sebenarnya dari anime / manganya aja digabungin beberapa episode gitu loh. Jadi aku rada-rada kayak worth it gak ya gue keluar rumah buat nonton itu. Tapi kayaknya aku bakalan pergi bulan depan pas yang Barbie the movie itu deh. Soalnya udah nonton beberapa trailernya, dari teasernya, trailernya tuh kayaknya refreshing deh gitu. Kayak masih dapat film Barbie-nya, film cewek yang ringan tapi juga ada sentuhan modernnya gitu. Jadi kelihatannya tuh nggak membosankan. But we'll see. Akankah aku keluar untuk menonton Barbie? So aku kan dapat dari Sephora highlighternya Rare Beauty yang bagus banget ini, tapi lihat jatuh sama aku dan langsung pecah kayak gini. Jadi dia tuh nggak travel friendly sih, karena aku jatuhnya ini tuh nggak terlalu kencang juga, dan kayak nggak dari atas gitu guys, cuman dari setinggi lutut lah gitu, dan langsung hancur lebur, tidak ada bentuknya, langsung semuanya, bukan cuma retak atau gimana. Jadi memang karena dia soft banget, dia smooth banget, kekurangannya jadinya dia nggak kokoh gitu loh. Ternyata kontur pipinya juga lumayan harsh gitu garisnya, jadi ini aku baking aja. Eyeshadownya sih kayaknya simple ya, cuma warna coklat matte di bagian crease. Terus nanti yang heboh di maskara bulu mata palsu. Mereka tuh under eye-nya selalu kosong, jadi aku langsung pakai maskara aja. Mana maskara? Jadi eyeshadownya cuma di crease aja sama di inner corner. Ini bulu mata terheboh yang aku punya. Ini dari Fabulashes yang Alma. Ini tuh zaman 2017 lah ya. Aku tuh selalu pakai yang kayak gini guys. Sekarang aku ngeliatnya kayak gila sih Lonat. Agak kurang sih ya, soalnya kalau yang di referensi aku dia tuh panjang di ujung doang gitu, depannya nggak panjang. Tapi ya aku cuma punya ini yang heboh. Close enough lah ya, yang ngasih close enough lah. Wah, nggak pernah nyadar kalau heavy lashes kayak gini tuh bikin mata kelihatan lebih kecil ya, tuh. Nah ini bagian yang ikoniknya. And this is the finished look. Sebenarnya kalau dari alis sama bulu matanya ini agak-agak kayak 2017 makeup ya, bukan Latina. Tapi bibirnya nih aku nggak pernah bikin yang kayak gini. What do you think?
cocok gak? So that's it for this week's video. Semoga kalian suka videonya, suka looknya, suka chat-chatnya. Jangan lupa buat komen, bantu aku, kasih saran video apa yang harus aku bikin di kedepannya. So yeah, don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!